Juga hambanya yang mungkin belum masuk ya, Pak Herman. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Mari kita sama-sama kita tukar hati, kita mau memuji dan menyembah Tuhan pada sore hari ini. Haleluya, kami naikkan syukur kepadamu, Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu, Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran Tuhan. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu, Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Bersyukur selalu, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, menolong
Bapa-Ku yang setia. Mari kita syukuri, kami naikkan syukur pada sore ini Tuhan, hingga malam ini kami naikkan syukur kepadamu atas kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih, kami memuja-Mu, kami menyembah-Mu, kami ucapkan syukur kepadamu Bapa. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami. Kami naikkan syukur padamu dalam tangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau yang bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Kami percaya ketika kami naikkan pujian penyembahan kami, maka kuasa Roh Kudus turun atas kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat. Kami percaya Tuhan, setiap janji-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan kerinduan kami. Kami naikkan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semuanya, hambanya kami yang setia. Tuhan berkati, dan saya kembalikan kepada host. Tuhan berkati. Ya, kita akan berdoa, kita doakan jaringan tadi karena ada gangguan, kita bawa dalam doa supaya tidak ada gangguan lagi. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat sore hari ini. Kami dapat bertemu kembali dalam ibadah Zoom Family Ministry ketika kami berasal dari berbagai tempat, berbagai suku, berbagai daerah, dan juga berbagai gereja. Kami dapat bersatu memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami sangat bersuka cita Tuhan bertemu dengan hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, dan seluruhnya kami yang ada di sini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak secara kebetulan kami bertemu di tempat ini, tapi Engkau akan memberkati kami Tuhan. Kami akan mendapatkan Tuhan berkat rohani yang luar biasa daripada-Mu melalui pujian dan penyembahan kami. Engkau urapi hamba-Mu Pak Kimli Tuhan, memimpin pujian dan penyembahan, bahkan juga Tuhan hamba-Mu Bapak Herman Tanjung Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, yang akan memberitakan firman Tuhan, yang akan mengoreksi kami, bahkan menegur kami, menuntun kami kepada kebenaran Tuhan, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah Tuhan kami semuanya menyiapkan hati, menyiapkan pendengaran kami ketika firman-Mu diberitakan Tuhan. Bahkan teman-teman kami yang belum masuk ke dalam Tuhan, mungkin ada gangguan jaringan, gangguan apapun Tuhan, dalam nama Yesus kami patahkan, biarlah semuanya dapat masuk dengan baik Tuhan dan bergabung bersama dengan kami. Dan kami juga Tuhan berdoa, kiranya peralatan yang kami pakai, baik itu handphone, baik itu laptop, baik itu tablet, apapun namanya Tuhan, bahkan jaringan yang kami gunakan, jauhkan dari segala gangguan dan kerusakan dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami dapat rasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, memimpin kami,
Ambil alih Roh Kudus, sembunyikan hamba-hambamu yang melayani Engkau Tuhan di balik kemuliaan salib-Mu Tuhan. Biarlah nama Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga harinya. Kuasa-kuasa kegelapan kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Kami sambut Roh Kudus untuk pimpin kami dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Hamba Tuhan, yaitu Bapak Herman Tanjung, akan menjadi saluran berkat firman Tuhan saat sore hari ini. Kita akan satu pujian, silakan Pak Kimli. Baik, Tuhan berkati. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus, Kau telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ku telah mati, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Tuhan berkati, saya kembalikan pada hambanya. Haleluya. Silakan buat hambanya Bapak Pendeta Herman Tanjung. Shalom, silakan Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini. Kami hamba-hamba-Mu, Kau percayakan untuk bersekutu. Dan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Bapa, biarlah firman-Mu yang membuat sikap hati kami para hamba-hamba-Mu. Jadikan hidup kami seperti apa yang Kau inginkan Tuhan. Terima kasih Bapak, bila ada kuasa-kuasa tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang ingin mengganggu pemberitaan firman-Mu, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, berikan pengertian tentang firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami ingin hidup yang bawah kaki-Mu, menyambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang ajaib dan penuh kuasa, kami berdoa menyambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih para rekan-rekan sekalian. Waktu kau mingguan telepon, kasih jadwal, temanya apa? Saya pikir-pikir apa ya? Yang tema-tema. Oh, yang lagi tren sekarang. Banyak orang suka marah-marah. Marah-marah bisa di mana saja, kepada siapa saja, dan kapan aja. Baik itu bisa kita bisa marah-marah pada pasangan hidup kita, pada anak-anak kita, teman-teman sepelayanan kita, bahkan itu mungkin kita bisa marah. Tapi sore hari ini biar kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tema marah karena saya waktu itu baca Pengkhotbah 7 ayat 9 yang mengatakan demikian. Pengkhotbah 7 ayat 9, jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Sekali lagi saya bacakan untuk rekan-rekan hamba Tuhan sekalian. Pengkhotbah 7 ayat 9, jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Nah, kita kan nggak mau disebut orang bodoh.
Tapi Salomo mengingatkan kita, jangan lekas-lekas marah dalam hati. Jadi marah itu artinya dalam hati. Jadi kita harus jangan buru-buru dengar apa-apa kita marah. Karena amarah itu menunjukkan watak dan karakter. Jadi kalau kita marah akan membentuk suatu jadi watak dan karakter. Karena Alkitab ngajarin kita begini, kelakuan yang baik dirusak oleh pergaulan yang jahat. Jadi kalau kelakuan kita udah baik, terus kita bergaul dengan sang pemarah, nanti kita jadi biasa. Kebiasaan itulah yang membuat jadi watak dan karakter. Kenapa? Sekali lagi, orang yang suka marah membuktikan dia orang bodoh. Jadi kita nggak mau disebut orang bodoh. Tuhan nggak pilih kita jadi orang bodoh, tapi Tuhan pilih kita dalam pelayanan menjadi rekan sekerja Allah. Nah, kalau kita cari rekan bisnis, nggak mungkin kita cari orang bodoh. Ya kan? Kalau kita cari orang bodoh, maka bisnis kita akan hancur dan habis. Tapi Tuhan juga tahu siapa kita. Nah, sore hari ini kita diingatkan oleh Salomo, orang yang suka marah membuktikan ia adalah orang bodoh dan kurang hikmat. Kalau saya bisa tambahkan, kenapa? Kalau kita nggak ada hikmat, hidup kita akan hancur, akan berantakan. Nah, kita melihat di salah satu tiap hari di berita, di media sosial, dimanapun juga, itu berita tentang orang yang tidak dapat mengendalikan diri. Seorang hebat, seorang yang karirnya luar biasa, dia menjadi orang top, tapi karena amarahnya, dia tidak bisa kendalikan. Dia menjadi orang bodoh. Saya teringat akan keempat anak dia yang mengatakan begini yang paling besar. Waduh, papa dan mama di penjara. Dia asal ketemu laki-laki siapa aja dah, dia mau jadi pendamping hidup supaya apa dia bisa lindungin. Oh, anaknya itu akhirnya nggak tega, saudara. Karena ulah bapaknya. Dan waktu pembelaan dia punya dalam sidang, dia mengatakan begini. Sebenarnya hal itu nggak mungkin terjadi. Tapi waktu dia lewat di suatu tempat dekat rumah dia lihat orang ini berdiri di depan rumahnya. Begitu dia lihat orang ini di depan rumahnya, amarahnya itu meledak-meledak. Enggak tertahankan. Akhirnya diperintahkan supirnya balik. Nah, sejak itu balik, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Amarah yang meledak-ledak membuat kita bodoh. Dia sebenarnya orang pintar, orang hebat. Tapi karena amarah yang menutupi hati dan pikirannya, menjadi orang bodoh. Bahkan orang yang suka marah membuktikan dia orang yang bebal. Orang yang suka marah membuktikan dia orang bebal. Kenapa? Alkitab menulis Nabal namanya bebal karakternya. Dikasih tahu. Dia tetap melakukan itu lagi. Nah, Pengkhotbah 29, Amsal 29, ayat 11 mengatakan demikian. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Tetapi orang bijak akhirnya meredahkannya. Sekali lagi, Amsal 29 ayat 11 mengatakan demikian. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Tetapi orang bijak akhirnya meredahkannya. Saudaraku dan rekan-rekan hamba Tuhan, orang yang suka marah membuktikan dia orang bebal. Kita nggak mau disebut orang bebal. Kita nggak mau disebut orang bodoh. Kenapa Tuhan sudah pilih kita menjadi hamba Tuhan? Orang-orang yang dipilih akan dipakai Tuhan menjadi rekan sekerjanya yang luar biasa. Biarlah kita singkirkan. Biarlah kita di dalam Tuhan baru berakar berbuah. Karena salah satu buah-buah roh adalah kita harus menguasakan diri kita. Yang ketiga, dari amarah menunjukkan watak. Orang suka marah menandakan dia tidak rohani. Kerohaniannya nol. Kenapa? Perbuatan daging nyata. Amarah itu kan perbuatan daging. Tapi ada 9 buah roh. Yang terakhir dari 9 buah roh adalah penguasaan diri. Bisa nggak kita menguasai diri? Pohon yang berbuah itu nggak setahun, nggak 2 tahun. Ada makan waktu panjang untuk kita berakar, bertumbuh, berbuah. Biarlah kita setiap rekan-rekan hamba Tuhan yang hadir sore hari ini, kita mau berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kalau kita berakar, bertumbuh, dan berbuah, orang senang kalau pohon yang ada buah. Seperti kalau misalnya kita nanam pohon itu tidak ada buahnya. Kita sebel. Bahkan Alkitab bilang ditebang, dibuang. Bahkan ada yang berbuah. Banyak buahnya. Tetapi buahnya itu nggak bisa dinikmati. Saya waktu ke daerah Tegal, ke Selawi,
ada satu tempat itu jual pohon mangga. Wah, macam-macam mangga. Karena saya bawa mobil pickup waktu itu, saya berhenti, saya cari mangga. Ada mangga harum manis, mangga golek, mangga apel, mangga macam-macam mangga. Saya beli kalau nggak salah 4-5 macam mangga. Yang paling saya tertarik adalah pohon mangga apel. Waktu saya lihat pohon itu udah berkembang, udah berbuah. Singkat cerita, saya tanam di tempat saya di Kerawang. Waduh, itu pohon mangga apel. Buahnya lebih banyak dari daunnya. Buahnya bagus. Udah sampai kuning-kuning. Pikiran saya, buah yang udah kuning ini pasti manis. Petik. Begitu saya potong kupas buah kulitnya, saya makan. Asamnya bukan main. Asam, buah asam, dibilang asam. Tapi mangga itu asamnya lebih dari asam. Terus akhirnya saya lihat, memang secara kasat mata, buahnya itu dilihat enak sekali. Tapi nggak bisa dinikmati. Asam. Nah, biarlah kita semua hamba-hamba Tuhan. Kita boleh berakar, berbuah. Roh kita berbuah. Tapi buah kita biarlah bisa dicicipi orang. Buah yang manis. Maka dari itu, biarlah kita menjadi hal-hal orang-orang yang disukai orang. Kalau kita berbuah. Biarlah sore hari ini kita mau berakar berbuah. Berbuah lebat, yaitu buah yang manis. Karena buah yang manis, kita bisa mengendalikan diri kita. Yang kedua, di sini saya catat, apa yang dikerjakan oleh amarah bagi kita. Kalau kita marah, apa yang kita kerjakan dari amarah itu? Amarah membawa kita malu. Mazmur 37 ayat 8 mengatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Masa kita seorang hamba Tuhan disebut orang hamba Tuhan jahat? Yang membuat diri kita malu. Kita adalah hamba-hamba Tuhan yang beri contoh, teladan bagi keluarga, istri, suami, anak-anak, mungkin keluarga besar kita, bagi jemaat yang kita pimpin. Nah, amarah itu membuat kita malu. Kalau saya renung-renung ini, yang peristiwa yang terjadi belakangan ini, kita lihat dia malu sekali. Sampai dia disebut, lu udah gak ada apa-apanya lagi. Udah dicopot. Bayangin, orang yang begitu dihargai, orang yang begitu dihormati, karena dia tidak bisa menahan amarahnya. Amarah yang meledak. Hasilnya apa? Itulah. Apa yang dikerjakan oleh amarah. Itu membawa malu kita. Coba kalau bisa lihat, tahan. Memang, tahan amarah itu sakitnya itu di sini. Sakit. Banyak orang yang membuat kita marah. Tapi kalau kita tahan, memang sakit. Tapi di balik sakitnya itu, ada hal-hal yang menyenangkan buat kita. Biarlah sore hari ini, apapun orang menyakiti kita, tahan. Karena kita punya Roh Kudus yang selalu bisa membantu kita, menolong kita. Untuk apa? Menahan amarah. Karena amarah tidak menggunakan sesuatu yang baik. Amarah membuat kita malu. Bukan hanya amarah membuat kita malu, tapi amarah menghancurkan kita. Amarah itu menghancurkan kita. Salomo mengatakan amarah itu menghancurkan kita. Jadi kita lihat sekali lagi contoh yang terakhir. Menghancurkan karirnya. 28 tahun dia berkarir. Habis dengan sekejap. Dengan apa? Karena dia tidak dapat menahan amarah. Ini pelajaran buat kita sekalian. Biarlah kita belajar mengendalikan diri kita. Sebab kalau kita tidak bisa mengendalikan kita, kemarahan itu yang membuat kita hancur. Pelayanan yang kita udah buat, yang kita udah layani berpuluh-puluh tahun, hanya karena kita marah-marah. Kita nggak bisa mengendalikan diri. Hancur pelayanan kita. Kita udah rintis capek-capek. Dari nol. Dari nggak ada apa-apa. Sampai ada apa-apa. Tapi karena sifat karakter kita yang tidak bisa kita kendalikan, itu menghancurkan kita. Banyak orang, Alkitab juga mencatat, orang-orang yang suka marah, itu banyak pelanggaran. Orang yang suka marah, itu banyak pelanggarannya. Amsal 29 ayat 22 bilang begini, si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar, banyak pelanggaran. Jadi itu adalah ciri-ciri khas. Alkitab tidak pernah salah.
Salomo raja yang berhikmat luar biasa, dia mengatakan dalam Amsal 12 ayat 12, si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggaran. Jadi itu udah semacam kayak apa kalau saya bilang ya, kayak suratan. Dia baca singgung, lihat aja dalam hidupnya. Banyak pelanggarannya. Banyak hal-hal yang berat. Bahkan nggak tertutup kemungkinan firman Tuhan pun dia langgar. Nah, bagaimana dengan kita? Biarlah sore hari ini kita mau berubah. Dijauhkan Tuhan kiranya dari kita amarah. Sekali karena amarah yang dikerjakan bagi kita itu nggak ada hasil yang baik. Amarah tidak mengerjakan sesuatu yang baik. Bahkan amarah merusak kita, membuat kita malu, membuat kita hancur. Dan tidak bisa dicap orang. Banyak pelanggar. Yang terakhir, yang ketiga, amarah dapat dihentikan. Bagaimana cara? Ada cara. Tuhan kalau membuat segala sesuatu pasti ada jalan keluar. Kita dapat masalah, dapat persoalan, pasti Tuhan buka jalan keluar. Istilah dalam Kristus itu tidak ada jalan buntu. Dia pasti bukakan jalannya. Seperti kita waktu ulangan, waktu SMP, waktu SD. Begitu ada soal ujian, pasti ada kuncinya. Ada jawabannya. Dan demikian juga hidup kita. Amarah dapat dihentikan. Dengan apa amarah dapat dihentikan? Caranya yang pertama, dengan kata-kata yang lemah lembut. Dengan kata-kata yang lemah lembut. Amsal 15 ayat 1 mengatakan begini. Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jadi kalau amarah bisa diredakan dengan jawaban yang lemah lembut. Karena lemah lembut adalah salah satu buah roh. Jadi amarah dapat diatasi dengan perkataan yang lemah lembut. Atau menulis majalah kita boleh marah, tetapi jangan sampai 24 jam. Ada jangka waktunya. Jadi setiap kita marah, ingat ada waktunya. Jangan kebablasan marah sampai besok atau lusa. Saya punya temennya di Sunter. Teman main lah. Dulu zamannya orari itu teman breaker. Satu hari dia ribut sama istrinya. Marah banget sama istrinya. Singkat cerita, dia marah sama istri. Dia nggak ngomong sama istri. Istri nggak ngomong. Dimarahin istrinya. Singkat cerita, dia muntah-muntah. Sakit. Nah karena istrinya dimarah-marahin terus, mana berani istri nolongin dia. Singkat cerita, saudara, dibawa ke rumah sakit. Meninggal di rumah sakit. Nggak tahu sakitnya apa. Jadi saya pikir-pikir, waduh ini teman saya. Meninggal dalam kemarahan. Jadi kita singkirkan. Begitu kita memang marah, boleh. Kristus pun pernah marah. Tapi kita ingat, jangan sampai berlarut-larut. Ada waktunya. Jangan sampai matahari terbenam. Kita marah. Lupakan. Jadi amarah itu bisa kita hindarkan. Kita buang dari hati dan pikiran kita. Yang ketiga, dari hal yang ketiga ini, jika kita marah, amarah itu bisa dibuang dari hati kita. Kita buang. Saya ingat seorang hamba Tuhan bilang begini. Kadang-kadang dalam hidup ini kita ada amarah, nyimpan amarah di hati. Nyimpan dendam di hati. Kita kumpulin semua dari hati kita. Dia bilang, itu ditumpulin, itu sampah. Mestinya dibuang. Atau kalau kita sedang nonton TV, salurannya jelek, kita ganti channel. Demikian juga hidup kita. Kalau hati kita sedang marah, ya kita bayangin yang enak. Yang bisa membuang marah itu dari hati kita. Karena hanya kita lah yang bisa membuang marah dari hati kita. Yang keempat dari yang ketiga ini, amarah dapat dihentikan dengan cara sadar amarah tidak mengerjakan sekali yang baik. Nggak mengerjakan baik. Amarah tidak pernah mengerjakan yang baik. Tapi biarlah kita buang tuh amarah. Singkirkan. Karena amarah sekali lagi membuat kita malu, membuat kita hancur. Demikianlah renungan firman Tuhan sore hari ini. Biar kita belajar dari Alkitab.
tidak pernah salah kalau marah. Kalau hari ini kita ada marah, kita berdamai. Karena Kristus juga ngajarin kita. Kalau kita ingin mempersembahkan sesuatu, kita ingat seseorang, perdamaikan dulu. Tinggalkan persembahan. Berdamai dulu. Jadi kita hidup dalam damai itu enak. Kenapa? Kalau kita hidup dalam damainya Tuhan, hidup kita tenang. Alkitab menulis, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Bahkan hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Ya, kita jaga hati kita. Salomo dalam hikmatnya berkata, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah timbul kehidupan. Hati ini memang harus benar-benar dijaga. Banyak orang nggak bisa menyenangkan hati kita. Tetapi kitalah yang menguasai hati kita. Kita harus membuat hati kita senang. Kita harus membuat hati kita tenang. Kalau hal-hal yang buat jadi sampah, yaitu marah, dengki, iri hati, dendam, itu dibuang. Itu yang akan mengakibatkan jadi kanker buat kita. Singkirkan amarah. Mulai sore hari ini, kita jangan pernah marah. Belajar daripada Kristus Yesus. Yesus apa dihina begitu? Digantung di kayu salib. Kalau dia mau marah bisa, tapi dia tetap taat kepada Bapa. Hidup kita nggak bisa laksanakan sendiri. Tapi jangan lupa, ada seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang bisa menolong kita untuk segala sesuatu yang akan kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan pada Pak Kimli. Ya, silakan ditutup dulu dalam doa Pak Pendeta Herman Tanjung. Shalom. Oke, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sudah mengingatkan kami jangan lekas-lekas marah. Karena amarah adalah orang yang bodoh. Dan kami tidak disebut orang bodoh dan orang bebal. Karena Kristus sudah memilih kami untuk menjadi rekan sekerja. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus mengingatkan bagi setiap kami yang hadir pada sore hari ini dan mendengarkan benih firman-Mu. Ya, benih firman Allah yang tabur kamu tertanam, tumbuh serta berbuah. Tuhanlah yang dipermuliakan. Berkati kami semua Tuhan. Dan setelah selesai pertemuan kami sore hari ini, kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib penuh kuasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pendeta Herman Tanjung buat firman Tuhan yang sudah disampaikan yang memberkati kita tentang jangan marah yang dari Pengkhotbah 7 ayat 9. Kita akan berdoa syafaat dulu dan doa berkat. Nanti doa syafaat dipimpin oleh Ibu Messi ya. Shalom Bu Messi. Salam Pak. Ya, kita angkat pujian dulu, satu pujian, nanti doa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Messi. Silakan Pak Kimli. Oke, Pak Derikson, Tuhan berkati. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kasih ridhamu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, kau dipanggil dan dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila
anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya, bila kita dipakainya, bila kita dipakai Tuhan. Amin. Tuhan berkati semua. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan masih sekali lagi beri kami kesempatan, kami bisa memuji Engkau, menyembah Engkau. Biar setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik di hadapan Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum. Terima kasih untuk firman-Mu datang kepada kami, mengingatkan kami kembali Tuhan, supaya jangan kami marah ya Bapa, karena kami tahu saat kami marah, maka iblis akan bekerja dalam pikiran hati kami. Mampukan kami, tolong kami Tuhan, untuk kami melakukan firman-Mu dengan Tuhan Yesus Roh Kudus yang memampukan kami, menolong kami untuk kami melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Engkau sayang sama kami, sehingga Engkau datang menegur kami pada sore hari ini Tuhan, mengingatkan kami kembali ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, sungguh baik, amat baik dalam hidup kami. Engkau tidak mau Tuhan kami larut dalam kemarahan kami, tapi Engkau mau supaya kami Tuhan Yesus lebih dekat dan lebih mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu Tuhan, hamba pendeta Herman Tanjung ya Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan, utus hamba-Mu Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Urapi Tuhan dengan urapan yang dahsyat dan luar biasa. Tanda-tanda heran menyertai pelayanannya ya Tuhan. Supaya dimanapun dia melayani Engkau, Tuhan dimuliakan, banyak jiwa dimenangkan. Berikan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita Allah melimpah dalam pelayanannya, rumah tangganya. Tuhan memberkati keluarga besarnya, Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Tuhan buat berhasil. Terima kasih ya Bapa, dan kami percaya jeripayanya dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Apa yang dilakukan pada sore ini Tuhan sudah memberkati, dan Tuhan Yesus berikan damai, sejahtera, sukacita, dan Tuhan sudah upah kepada hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, pada sore ini kami membawakan Tuhan Bapak Pendeta Komingguan sebagai gembala FM ini. Tuhan juga berikan hikmat-Mu supaya setiap keputusan yang diambil itu berasal dari Tuhan. Berikan kekuatan, berikan damai, sejahtera, sukacita, berkati istri, anak, cucu mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya keluarga ini adalah keluarga yang diberkati dan menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Memberkati Pak Hendra juga ya Bapak. Kami percaya kesembuhan sudah menjadi milik Pak Hendra. Karena firman berkata oleh bilur-bilur Yesus, Pak Hendra sudah disembuhkan. Segala penyakit Engkau sudah tanggung di atas kayu salib, dan Engkau berkata sudah selesai. Dan kami percaya Pak Hendra juga sudah mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan damai, sejahtera, sukacita, pengharapan terus kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan Engkau lebih besar dari segala-galanya. Memberkati istri, anak, cucu mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Berkati pelayanannya, berkati bisnisnya, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Derikson, kami berdoa untuk Pak Joni, Pak Yohanes, semua Tuhan yang ambil bagian di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, jeripaya kami dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Apa yang kami lakukan, Tuhan memperhitungkannya ya Tuhan. Berkati kesehatan mereka Tuhan. Berkati damai, sejahtera, sukacita Allah dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka. Tuhan memberkati pelayanan mereka, pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapak. Setiap kami yang ada di Zoom ini Tuhan juga sudah memberkati kami. Karena firman berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami, dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan. Dan ajar kami untuk selalu berkata firman, karena kami percaya firman itu hidup dan berkuasa, akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak.
Memberkati juga Tuhan Yesus setiap hamba-hambamu yang ada di Zoom ini ya Tuhan. Mereka yang melayani Engkau, mereka yang punya jemaat sebagai gembala, berikan mereka hikmat-Mu, berikan mereka urapan Tuhan, supaya setiap mereka menyampaikan isi hati Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan di dalam pelayanan mereka, dan jemaat boleh diberkati semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang ada di FM ini Tuhan, di Zoom ini Tuhan memberkati mereka. Kami percaya firman-Mu berkata sampai putih rambut mereka, Engkau tetap Allah yang menggendong mereka. Mereka tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang selalu menemani mereka, karena Engkau sobat yang setia dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau ada yang sakit Tuhan di tempat ini Tuhan, Tuhan mari Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Engkau penyembuh dalam hidup kami. Engkau kekuatan bagi hidup kami. Engkau jalan keluar bagi setiap masalah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Karena tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau mengasihi kami seperti diri-Mu sendiri ya Tuhan. Karena Tuhan Yesus, Engkau mau berkorban bagi kami. Betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada kata-kata selain kami katakan terima kasih Tuhan. Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami Tuhan. Kami boleh menghadapi apapun dalam hidup kami, tapi kami percaya Tuhan yang ada dalam kami itu lebih besar dari masalah pergumulan penyakit di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Pada sore ini kami mau berdoa untuk bangsa negara kami. Pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini, dan kami percaya kalau Tuhan sudah memilih kami di bangsa ini, Tuhan punya rencana supaya kami untuk mendoakan bangsa ini ya Tuhan. Mari pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini Tuhan. Banyak Tuhan orang-orang yang belum mengenal Engkau, biar mereka juga boleh mengenal Engkau. Karena firman-Mu berkata setiap mulut akan mengaku, setiap lutut akan bertelut bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapak. Memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW, camat, beri roh takut akan Tuhan. Supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga sanggup menyelamatkan mereka ya Bapak. Supaya mereka juga boleh datang kepada Tuhan dan boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi. Tuhan berkati mereka, Tuhan urapi mereka, Tuhan pakai mereka ya Bapa. Supaya dimanapun setiap hamba-hambamu melayani Engkau, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan terjadi di dalam setiap pelayanan mereka. Semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk dokter, suster Tuhan. Tuhan berikan mereka hikmat-Mu, berikan kesabaran, berikan kekuatan supaya setiap mereka melayani pasien ada kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya setiap pasien yang mereka layani ada sukacita, mereka juga boleh mendapat kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan doa kami di dalam tangan Tuhan, karena kami percaya firman berkata, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kami percaya setiap doa-doa kami yang kami naikkan pada sore ini punya kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita angkat tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan menyertai kita semua dimanapun berada saat ini. Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan memberkati seluruh pekerjaan dan pelayanan kita. Bahkan Tuhan memberkati seluruh rancangan dan cita-cita kita semuanya dapat terkabul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Ya, terima kasih buat hambanya Pak Pendeta Herman Tanjung ya. Ya, kalau kita Sama Pak. Udah keberapa kali ya, jadi udah banyak sejarah kehidupan Bapak yang sudah kita ketahui, ya kita jadi berkat bagi kita, kesaksian beliau juga ya. Asal nama Tanjung itu juga itu bersejarah ya.
Saya pikir dulu orang Batak atau orang Padang, karena di Batak ada Tanjung, Iya. di Padang ada Tanjung. Ternyata ada sejarahnya. Kemudian pengalaman beliau juga bersama ketika mendampingi Bapak Pendeta Jakub Nahoi, Pak ya, di Mawar Saron ya. Iya, Pak. Ya, Iya, betul. almarhum Bapak Jakub Nahoi yang luar biasa ya, dipakai Tuhan di Mawar Saron. Nah, kita sekarang telah diberkati firman Tuhan melalui hambanya dengan tema jangan marah dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 9 yang berkata janganlah lekas-lekas marah dalam hati karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Dan hambanya tadi katakan bahwa marah itu bisa membuat kita hancur, marah itu bisa membuat kita malu, namun amarah juga bisa dihentikan. Seperti tertulis dalam Amsal 15 ayat 1 dengan kata-kata lemah lembut. Dan amarah itu ya anggap sampah saja, jangan disimpan dalam hati. Karena tidak ada gunanya. Kemudian amarah itu tidak akan mengajarkan yang benar. Kalau orang dalam keadaan marah, maka selalu saja biasanya yang negatif yang terjadi. Kira-kira seperti itu yang saya tangkap tadi. Terima kasih buat hambanya. Luar biasa. Kita akan memberikan respon ataupun tanggapan ataupun mungkin ada pertanyaan. Silakan buat Mbak Ibu Rosita sekalian perkenalan. Mungkin ada pertanyaan, ada tanggapan kepada hambanya Bapak Pendeta Herman Tanjung. Silakan Ibu Rosita. Terima kasih dikasih kesempatan. Salam kenal buat semua Ya, salam kenal Bu. sahabat-sahabat di Zoom ini. Kalau